Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'alaf diartikan sebagai seseorang yang baru masuk Islam. Mu'alaf berasal dari bahasa Arab, artinya orang yang dilembutkan hatinya. Maknanya, orang mu'alaf telah dilembutkan hatinya untuk memeluk agama Islam. Mendengar kabar orang mu'alaf adalah suatu kebahagiaan bagi seorang muslim. Ia berarti memiliki saudara baru yang seiman untuk bersama-sama melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya sesuai ajaran Islam. Cerita-cerita seseorang yang baru mu'alaf selalu menarik perhatian dan menjadi inspirasi bagi banyak orang, khususnya muslim. Tentu perjuangan seorang mu'alaf hingga mantap menjadi seorang muslim tidaklah mudah. Orang yang baru masuk Islam di usia dewasa sebetulnya sudah sejak lama. Namun memang tidak seperti era sekarang, ada media sosial yang kerap menjadikannya viral sehingga kabar mu'alaf seseorang diketahui banyak orang. Jika menilik sejarah, orang yang mu'alaf alias baru memeluk agama Islam sudah terjadi di zaman Rasulullah. Nabi Muhammad sejak diutus oleh Allah membawa ajaran Islam gencar mengajak orang-orang terdekatnya masuk Islam, kemudian kepada masyarakat Makkah hingga akhirnya kepada penduduk Madinah. Salah satu kisah mu'alaf yang menginspirasi adalah masuk Islamnya dua pemuda pemimpin kabilah di Madinah. Mereka adalah Usad bin Hudar dan Sa'ad bin Mu'adz. Mu'alafnya dua pemuda ini membuat masyarakat yang dipimpinnya mengikuti ajaran yang diserukan Nabi Muhammad. Sahabat beriman, dikisahkan, Mus'ab bin Umar yang merupakan pemuda cerdas diangkat oleh Rasulullah sebagai duta Islam berangkat untuk berdakwah ke perkampungan Bani Abdul Ashal, sebuah kabilah besar di kota Madinah. Ia berangkat bersama As'ad bin Zurarah, seorang muslim yang masih memiliki hubungan kerabat dekat dengan Sa'ad bin Mu'adz, tokoh pembesar dari kabilah Bani Ashal. Menurut para pakar sejarah, Sa'ad bin Mu'adz masih terhitung putra bibi dari ayah As'ad bin Zurarah. Ketika itu, Sa'ad bin Mu'adz dan Usad bin Hudar adalah dua pembesar dari kabilah Bani Ashal yang sama-sama memeluk agama leluhur mereka dan tinggal di Yasrib. Merasa tidak enak karena masih memiliki hubungan saudara dengan As'ad bin Zurarah, maka Sa'ad bin Mu'adz mempersilakan Usad bin Hudar untuk menemui Mus'ab bin Umar dan As'ad bin Zurarah terlebih dahulu. Usad bin Hudar pun segera bergegas menemui kedua duta Islam kita ini dengan membawa tombak yang siap dihunuskan kepada keduanya. As'ad bin Zurarah pun datang dengan segenap sumpah serapahnya seraya berkata, "Apakah kalian datang ke sini dari jauh hanya untuk membodohi orang-orang lemah kami? Menyingkirlah dari sini kalau kalian masih sayang nyawa kalian." Dengan penuh ketenangan, Mus'ab bin Umar menjawab, "Maukah engkau duduk untuk mendengarkan ajaran yang kami serukan? Sekiranya engkau rela dengan ajaran kami niscaya engkau dapat menerimanya dan sekiranya engkau benci dengan ajaran kami niscaya engkau dapat meninggalkannya." Usad bin Hudar seraya mengikat tombaknya menjawab, "Baiklah, aku akan duduk di sini mendengarkan penjelasan kalian." Maka, sahabat Mus'ab pun menjelaskan ajaran Islam dengan lemah lembut serta memperdengarkan suara indah lantunan ayat suci Al-Quran. Senyum yang berseri-seri pun tergurat dalam wajah Usad bin Hudar. Kemudian, Usad bin Hudar mengatakan, "Sungguh indah ajaran kalian, lantas bagaimana cara kalian masuk ke dalam agama yang indah ini?" Mus'ab bin Umar menjawab, "Mandilah, bersihkan badan dan pakaianmu kemudian bacalah dua kalimat syahadat serta dirikanlah sholat." Maka, Usad bin Hudar pun melakukan apa yang diperintahkan dan menjalankan 2 rakaat sholat. Kemudian, Usad bin Hudar mengatakan sungguh di kota ini ada seorang tokoh yakni Sa'ad bin Mu'adz yang seandainya ia beriman maka berimanlah seluruh kaum dan pengikutnya dan aku akan memanggilnya sekarang agar bertemu dengan kalian berdua. Usad bin Hudar pun berlalu dengan membawa tombak kesayangannya untuk menemui kaumnya. Melihat wajah Usad bin Hudar yang berseri-seri, kaumnya serta Sa'ad bin Mu'adz merasa kebingungan.
Memuncaklah amarah Sa'ad bin Mu'adz. Ia merasa bahwa ajaran yang dibawa Mus'ab bin Umar membawa segenap sihir untuk menundukkan hati kaumnya. Sa'ad bin Mu'adz pun bergegas seraya membawa tombaknya, "Sungguh aku lebih tangguh untuk membunuh keduanya daripada Usad bin Hudar." Sa'ad bin Mu'adz pun menghampiri Mus'ab bin Umar dan Asad bin Zurarah dengan segenap kemurkaan, "Keparat kau Asad bin Zurarah, seandainya kita tidak memiliki hubungan kekerabatan niscaya sejak dahulu sudah kutusukkan tombak ini ke kepalamu. Apakah kamu ingin mengepung kabilah kami dengan ajaran yang kami benci?" Dengan penuh ketenangan, Mus'ab bin Umar mengatakan, "Maukah engkau duduk untuk mendengarkan ajaran yang kami serukan? Sekiranya engkau rela dengan ajaran kami niscaya engkau dapat menerimanya dan sekiranya engkau benci dengan ajaran kami niscaya kami akan menyembunyikan ajaran kami darimu." Sa'ad bin Mu'adz seraya mengikat tombaknya menjawab, "Baiklah, aku akan duduk di sini mendengarkan penjelasan kalian." Maka, Mus'ab pun menjelaskan ajaran Islam dengan lemah lembut serta memperdengarkan suara indah lantunan ayat suci Al-Quran. Senyum yang berseri-seri pun tergurat dalam wajah Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian, Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, "Sungguh indah ajaran kalian, lantas bagaimana cara kalian masuk ke dalam agama yang indah ini?" Mus'ab bin Umar menjawab, "Mandilah, bersihkan badan dan pakaianmu kemudian bacalah 2 kalimat syahadat serta dirikanlah sholat." Maka, Sa'ad bin Mu'adz pun melakukan apa yang diperintahkan dan menjalankan 2 rakaat sholat. Kemudian, Sa'ad bin Mu'adz pun bergegas mendatangi kaumnya seraya membawa tombak kesayangannya. Melihat wajah Sa'ad bin Mu'adz yang berseri-seri, kaumnya semakin merasa kebingungan karena 2 tokoh panutan mereka berubah sebegitu cepatnya terhadap ajaran yang diserukan sahabat Mus'ab bin Umar. Tak perlu menunggu terlalu lama, Sa'ad bin Mu'adz mengumpulkan seluruh keluarga kabilah Bani Ashal. Ia berkata, "Wahai kaum Bani Ashal, bagaimana kedudukanku di mata kalian?" Segenap keluarga kabilah Bani Ashal menjawab, "Sungguh engkau wahai Sa'ad bin Mu'adz adalah pemimpin kami, panutan kami, dan engkau adalah tokoh yang paling baik pendapatnya serta paling agung derajatnya di antara kami." Dengan wajah sangat bangga, Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, "Mulai sekarang haram bagiku berhubungan dengan kalian sampai kalian seluruhnya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka semenjak itu, berbondong-bondong keluarga kabilah Bani Ashal seluruhnya masuk agama Islam dengan damai tanpa ada sedikit pun darah yang menetes karenanya dan semenjak itu agama Islam semakin banyak dipeluk oleh mayoritas penduduk kota Madinah. Dari kisah ini kita mengenal Islam yang damai, yang tidak disiarkan lewat pedang dan pertumpahan darah, telah dimulai dengan contoh masuk Islamnya penduduk kota Madinah. Kemudian, penduduk Madinah yang telah memeluk Islam dikenal sebagai Ansor. Setelah hijrah, Nabi Muhammad mempersaudarakan Mus'ab dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Demikianlah, semoga menjadi inspirasi bagi semua.